Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah di studio yang dirahmati Allah, dalam hal ini saya akan mengambil tema yaitu Syawal penyempurna Ramadan. Secara bahasa, bulan Syawal diambil dari kata syama yang berarti naik atau peningkatan. Kata inilah yang mendefinisikan bahwa Syawal adalah peningkatan amal ibadah seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Kemudian selama Ramadan seseorang melatih diri dengan akidah atau syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ketika memasuki Syawal, mereka memasuki tahapannya lebih tinggi, yakni haji, termasuk rukun Islam yang ke-5 dan terakhir yang menjadi pelengkap akan Islam seseorang, itu adalah haji. Kemudian bulan Syawal menjadi awal dari bulan-bulan haji. Hikmahnya, amal ibadah yang menjadi bekal haji telah diterpa selama bulan Ramadan berupa sholat, zakat, dan puasa. Ramadan sebagai bulan latihan untuk menggapai predikat takwa merupakan bekal untuk berangkat haji. Bekal-bekal yang telah diupayakan selama Ramadan itulah yang harus dilanjutkan pada bulan Syawal. Ketakwaan seseorang yang diupayakan pada bulan Ramadan dapat dilihat hasilnya pada bulan Syawal. Ya, pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah, apa keutamaan bulan Syawal? Bulan Syawal ini dibuka dengan kembalinya umat Islam ke fitrahnya. Itulah yang kita sebut dengan Idul Fitri. Jadi kita kembali ke fitrah selama sebulan umat Islam pada bulan Ramadan. Mereka telah berjuang habis-habisan siang dan malam untuk beribadah. Siang hari mereka berpuasa dan malamnya mereka qiyamul lail. Ya, jamaah yang ada di sini juga sering salat malam. Alhamdulillah, hingga sampai pada puncaknya bulan Ramadan yaitu itikaf. Para hamba Allah itu berkumpul di masjid kemudian menyucikan diri. Ya. Jadi hari pertama pada bulan Syawal, yakni hari memperingati kemenangan mereka, itulah kita namakan sebagai hari kembali ke fitrah, dan itu ada pada permulaan bulan Syawal. Dalam hadis disebutkan,
berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berhari rayalah kamu dengan melihat bulan. Maksudnya melihat bulan di sana yaitu bulan Syawal. Jadi kita berhari raya pada bulan Syawal setelah melihat bulan, dan semua manusia berhari raya pada hari itu. Apa kaitannya dengan bulan Syawal dengan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungkan bulan Syawal dengan bulan Ramadan sebagai kelanjutan berpuasa. Jadi bahan dasarnya bulan untuk berpuasa itu sebenarnya 1 tahun. Karena pada nabi-nabi terdahulu Allah mengajarkan 1 tahun untuk berpuasa. Kalau kita baca sejarah ya, Nabi Adam itu puasanya setahun. Nabi Nuh, Idris dan seterusnya juga sama-sama berpuasa setahun. Lamanya sampai pada Nabi Daud. Ya. Allah mengurangi hari per hari. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, tapi totalnya sama-sama 1 tahun. Tetap saja lamanya 1 tahun. Nah. Kemudian sementara kita sebagai umat akhir zaman ini oleh Allah dikurangi jatah 1 tahun itu. Telah dihubungkan dengan Syawal. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan dia menambah 6 hari pada bulan Syawal, maka dia telah melengkapi puasa selama setahun penuh. Nah, jamaah, semoga kita bisa melakukan itu nanti. Amin. Ya. Jadi 6 hari itu merupakan bagian dari bulan Ramadan untuk melengkapi hakikat puasa itu 1 tahun. Ya, padahal cuma 6 hari. Ramadan yang 30 hari tambah 6 hari pada bulan Syawal menjadi 36 hari. Inilah yang dianggap menutup 365 hari yang ada dalam 1 tahun itu. Jadi puasa umat akhir zaman ini tetap sama dengan umat yang terdahulu. Inilah yang paling populer dari keutamaan bulan Syawal. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman. Syariat berpuasa ini sudah Allah ringankan. Dari syariat sebelumnya berpuasa selama 1 tahun. Sekarang umat kita ini hanya berpuasa sebulan dan menambahnya 6 hari pada hari bulan Syawal. Kendati demikian, pahala puasa mereka tetap dinilai selama 1 tahun. Nah, jangan dilupakan itu. Insya Allah. Ya. Bagaimana agar amalan pada bulan Syawal terus meningkat? Sebenarnya ukuran untuk sukses tidaknya seseorang pada bulan Ramadan, yakni melihat ibadahnya pada bulan Syawal. Kenapa? Ya, jadi pada bulan Syawal itu tampak hasil ibadahnya selama bulan Ramadan. Kalau pada bulan Syawal amal ibadahnya menurun, berarti Ramadannya gagal. Ya. Apakah lapar, Mbak Dini yang ya. Tidak ya. Iman ini ya bisa kita ibaratkan sebagai apa? Baterai. Ketika dicas ya, tidak juga berisi. Berarti ada yang salah. Begitu dicas, dia lobet lagi. Cas lagi, lobet lagi, berarti ini tidak ada peningkatan namanya. Berarti kalau dicas tetapi tetap lobet, ya, itu namanya baterainya sudah suam. Kalau sudah seperti itu,
ya sudah dibuang saja, ya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Syawal ini sudah dimasukkan sebagai bulan haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Itu termasuk di sana ada bulan Syawal. Bahkan orang yang melakukan umroh pada bulan Syawal, maka dia telah melakukan umroh haji. Jadi itu bukan umroh yang biasa. Mereka yang datang ke Tanah Suci pada bulan Syawal sudah bisa jika dia melanjutkan dengan haji sekaligus. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi bulan Syawal ini merupakan bulan persiapan untuk menuju haji. Begitu masuk bulan Syawal, jadi kita langsung masuk bulan haji. Selama Ramadan kita dicuci harta, jiwa kita, dan segala-galanya inilah menjadi perbekalan kita untuk memasuki bulan haji. Jadi bulan-bulan haji yang ditandai dengan masuknya bulan Syawal, yakni sebagai penyempurnaan dan kelanjutan apa yang telah dimulai pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita dilatih untuk sholat, zakat, dan puasa. Maka pada bulan Syawal kita lanjutkan untuk persiapan haji. Ya. Jadi mereka yang umroh ke Tanah Suci dikategorikan sebagai umroh haji. Ya, itu pula alasannya mengapa bulan Syawal ini dimasukkan pada bulan-bulan haji. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah yang ada di studio, amalan apa yang dicontohkan pada bulan Syawal? Ya, tentu yang paling istimewa itu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Selain itu amalan biasa seperti sholat tahajud, memperbanyak zikir, dan amalan-amalan lainnya. Karena pada bulan Syawal itu sebenarnya sudah masuk pada bulan-bulan haji yang kita lanjutkan untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, apa manfaat tradisi silaturahim pada bulan Syawal? Maraknya umat Islam yang menjalin silaturahim pada bulan Syawal ini hanya menyangkut tradisi saja. Silaturahim ini kan berkelanjutan dari hari raya Idul Fitri. Ya. Jadi mereka melakukan silaturahim karena menyangkut dengan Idul Fitri. Sebenarnya untuk silaturahim ini tidak terpaku pada saat hari raya saja. Seumur hidup kita bisa memanfaatkan untuk bersilaturahim, ya, memperpanjang umur. Jadi tidak terikat dengan hari raya. Tradisi ini berkembang sejalan dengan tradisi masyarakat Indonesia. Idul Fitri ini dijadikan simbol untuk menjalin silaturahim. Itu. Bagaimana memotivasi dan menyibukkan diri agar lebih semangat beribadah pada bulan Syawal? Sebenarnya bulan Syawal sama saja dengan bulan-bulan lain. Sebagaimana kita bisa menyemangati diri dan mempersiapkan segala sesuatu untuk pergi haji, Rasulullah SAW menganjurkan agar mereka yang tidak pergi, ya, maksudnya di sini tidak pergi haji, bisa melakukan tasyabahu, ya, bil hujjat, menyerupai orang-orang yang pergi haji. Mereka juga dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan istighfar sebagaimana para jamaah haji yang berangkat ke tanah suci. Ya, gitu. Nah, itu sekelumit yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan, ya, kita bisa mengamalkannya. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika
asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam